Duh, terputus ya sinyalnya. Halo, mohon maaf ya, ini sinyalnya Kak Yola kayaknya ini deh. Oke. Halo Kak Yola, kenapa Kak Halo, sinyalnya? halo. Kayaknya tadi terputus deh kayaknya. Jaringannya terputus ya Kak ya. Iya, Sampai mana jadi nih kita gimana tadi nih? Kak? Dari yang apa tuh siap nggak siap jadi Siap, ketua umum siap sih, nggak ketua siap? Hima gitu. Nah, tadi kayak udah tuh sebenarnya siap nggak siap sih awalnya, tapi lama-lama ya disiapin. Dan ternyata kita Oke. mampu juga nih. Iya, karena mampu menjalankannya juga kan karena ada tim yang ngebantu gitu. Sambil belajar ya Jadi Kak ya. iya benar. Jadi lebih di sini belajar kayak memanage waktu juga, kayak mana menjalankan kegiatan, pertemanan, apalagi tuh kerjasamanya juga itu semua Iya dipelajarin pokoknya di betul. organisasi itu. Tuh, Nah, berarti nih Kak, sebelum sampai di titik ini nih, sebelumnya mm, apakah pengalaman organisasi Kakak ini hanya ada di kampus atau memang dari sejak SMA atau SMP gitu, Kak? Ada sebenarnya kalau pengalamannya? organisasi itu udah dari SMP deh ya. SMP tuh udah SMP. ikut-ikutan tuh. Cuman kalau SMK cuma ekskul biasa. Nah, jadi pas aktif-aktifnya banget itu pas di SMA. Jadi di SMA itu ikut namanya ekskul karya ilmiah remaja, KIR. Nah, di Oh situ tuh iya. awalnya cuman anggota tuh, jadi anggota eh, jad, di tahun kemudiannya itu jadi bendahara kedua. Jadi bendahara kedua, pas di tahun selanjutnya itu jadi wakil ketua. Nah, di situ benar-benar kayak diuji banget kan, pas sudah jadi wakil tuh Iya, betul belajar betul. organisasi bangetnya itu. Wah, Ya berarti gitu, pengalaman Kak Yolan udah pengalaman. banyak ya, Kak ya? Luar biasa. Ya lumayan lah. Karena ya seru aja gitu kan, banyak relasi, banyak temen juga gitu. Jadi Iya, seru kan betul, Kak. menjalaninya gitu. Daripada yang harus Itu sih sekolah awalnya. pulang, kuliah pulang. Iya, Jadi gitu. Kak dapat Dulu juga ini. iya, jadi pas awal kuliah juga tuh sempat ikut hima akuntansi juga tuh. Ikut hima Iya, akuntansi, Kak. ada BEM fakultas, sama sempat ikut taekwondo pada waktu itu. Masih maba kan. Jadi, Oh ayo iya. ikut-ikut gitu. Masih awal banget tuh. Biar biar ada kegiatan lain kan. Biar nggak gabut lah Berarti, istilahnya nih di rumah di iya rumah. Kak. Apa tuh? Berarti dalam organisasi-organisasi itu Kakak ini ya mengikutinya barengan ya. Jadi itu ngatur waktunya itu gimana nih Kak? Kalau ada Iya. eh, jadi dua misalnya semua organisasi itu ada waktu secara bersamaan itu. Itu gimana tuh ngaturnya? Nah, kayak gini kalau biasanya tuh pasti bagi waktunya kan kayak kalau Iya. hima sama BEM itu kan biasanya pagi siang nih ada kegiatannya. Tapi jarang sih mereka itu kegiatannya di satu hari yang sama. Walaupun di hari satu yang sama itu pasti beda jam nih. Gimana caranya kita Iya. datang yang di jam pertama dulu. Kayak misalnya hima akuntansinya itu jam 9. Nanti ada rapat lagi di BEM itu jam 1. Kita datang ke hima dulu rapat nih, baru ke BEM ya yang 1. Itu kalau ada kegiatan Oke. UKM yang malam kan bisa lanjut malam nih. Tapi sebelum latihan atau setelah pulang latihan itu kalau ada ujian, ada tugas tuh tetap dikerjain. Jadi kalian tuh ikut organisasi, ikut rapat, jangan sampai tugas kampus tuh kelewat gitu. Kalau Iya, bisa berarti gimana harus caranya? seimbang ya Kak ya. Iya banget, secapek-capeknya badan kalian tuh harus tetap tugas tuh nomor 1 sih. Tugas kuliah tuh nomor 1. Betul. Jangan sampai ih nggak ngerjain tugas cuman karena capek Antara rapat, capek organisasi. panitiaan. Iya. Jadi sebenarnya itu bukan alasan sih, tapi dari orangnya lagi gitu. Iya betul Ya, Kak.
Terus nih Kak, Gitu deh. dalam Apa tuh? organisasi itu kan pasti ada sih suatu problem atau rintangan apa Hmm. yang di ini. Nah, dalam problem Kakak itu selama berorganisasi di sini ataupun di sekolah, itu apa tuh Kak pengalaman yang paling berkesan dan bisa buat jadi pelajaran Kakak nih? Kalau problem itu pasti banyak ya. Biasanya itu problem yang paling utama itu kalau antara satu dengan anggota yang lain itu miskomunikasi sih. Itu tuh fatal banget. Tapi gimana caranya ketika ada miskomunikasi itu kita bisa tahu dari beberapa arah. Kita cari sumbernya, oh miss-nya ini kemana. Ketika kita udah tahu nih, oh Betul. ternyata miskomunikasinya di sini, kita perbaiki lagi. Oh ternyata kayak gini kesalahannya nih di sini-sini nih. Kita baikin lagi kan di situ pasti ketika ada problem tuh pasti ada tim penengah juga kan yang untuk nyelesain Iya si Kak, problem benar-benar. ini. Iya, jadi kalau misalkan siapapun entah cutting, sepantaran atau adik tingkatnya salah, kalau emang salah ditegur. Kak, kayaknya nggak bagus deh kalau kayak gini, ini miskomunikasinya gini-gini. Itu nggak apa-apa kalian itu ngomong gitu kan, nggak usah takut gitu kan. Tujuannya juga kan untuk memajukan organisasi ini, untuk menghindari Betul. problem-problem itu. Iya, yang itu sih penting banget itu komunikasi ke seluruhnya juga dan apa sih namanya itu apa ya namanya tuh kayak bener kasih saran dan kritiknya deh itu juga penting banget tuh untuk menyelesaikan masalah yang ada Terus gitu di tuh dalam betul itu apa nih Kak pelajaran yang bisa Kakak ambil nih? Terus kayak misalnya nih pelajaran. Kakak pernah apa berorganisasi terus oleh dosen atau oleh siapa nih atasan. Kakak nih dimarahin gini-gini. Terus apa sih tindakan yang Hmm, Kakak ambil itu? kalau Apa Kakak dimarahin langsung biasanya langsung down atau enggak kayak dong mana gitu Kak? ya kalau ditegur dosen tuh udah pasti sih misalkan eh, project kita atau kegiatan kita tuh nggak sejalan nih sama mereka tapi Iya. misalnya saya nggak mau ya saya nggak suka nih kayaknya gini 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 kita oke ya pasti kita minta maaf dong kalau misalkan kita bener salah nih ya Miss Iya, minta iya. maaf Miss atau Pak jadi ini bagaimana ya solusinya untuk menjalankan kegiatan ini gini 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 gitu atau saya maunya kegiatan tuh gini 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 ya disusun misalnya apanya kegiatannya itu nggak boleh ada ABCD saya maunya ada apa satu dua tiga gitu pasti mereka juga mereka menegur kita itu untuk kebaikan juga jadi kita salah ditegur mereka ngasih yang bagus kita jalanin yang lebih bagus Kita itu jalanin. sih Bukan malah baper-baperan ya iya Kak ya? jangan kalau baper nih kalau baper sebenarnya boleh lah mungkin ya pasti kita biasanya baper tapi Iya, kalau gue itu betul. orangnya baper tapi di depan mereka gue iya nggak apa-apa kadang-kadang tapi walaupun di hati ya Allah kok gini banget pasti organisasi pasti mungkin deh ya, yang udah capek banget sering nangis lah capek selalu ngeluh kan capek nangis nggak sanggup gue nggak mau lagi lah ikut-ikut ini Iya, tapi betul. nanti keras ya kalau ada benefitnya itu pasti kalian ih nggak apa-apa deh gue nangis hari ini tapi besok benefitnya bagus kenapa enggak gue jalanin mereka menegur pun untuk kebaikan organisasi kita juga gitu Iya, Kak. jadi jangan gendung jangan kayak gitulah ya pokoknya Berarti gitu deh itulah ya Kak tipsnya. Kita nggak boleh baperan, kita nggak boleh harus tetap jalanin ya Kak ya. iya Ini kalau Kak nambah sebisa lagi mungkin nih Kak. ditahan halo halo Ada, banyak ya yang nonton oh, ada anak akuntansi nih. Halo Fani. halo semuanya udah apa lagi nih kira-kira Nah, ada lagi nih Kak yang mau Risma tanyain. apa tuh Ada apa? Jadi gini nih Kak, di masa sekarang ini kan masa pandemi nih ya Kak ya. ya Resiko betul jadi seorang pemimpin itu memimpin anggota-anggotanya. mm-mm. Terus misalnya apalagi kan kita jarang ketemu nih Kak, jarang ketemu, Iya ketemu juga benar mungkin masa sekali, apalagi kita kayak mau ngadain rapat atau mau buat iya apa, acara apa. Itu misalnya ada anggota yang eh, gini nih Kak, anggota itu susah atau gimana ya, susah mm-mm. diatur. Itu gimana sih Kak, tindakan Kakak buat anggota itu gimana cara mengatasi hal itu kayak mana gitu. Itu pasti banget sih di setiap organisasi itu pasti ada anggota yang susah banget kan apalagi kayak COVID pas PPKM kayak gini nih kayak waktu itu kita nggak bisa Iya, ke kampus sementara kita harus menjalankan prokerja nih nah biasanya kalau gue itu gimana gue mau minta saran dari seluruh kadif nih
masukannya gimana. Bagusnya nih gimana nih kalau misalkan rapat, oke lah kita bisa via Zoom. Kita rapat via Zoom, tapi gimana nih kalau misalnya ada kegiatan yang benar-benar harus offline kan. Jadi kalau Iya, untuk kegiatan offline-nya itu biasanya kita undur waktu. Karena kan kalau kegiatan ini harus di ACC juga nih sama Kaprodi, sama Wadek organisasian kan. Jadi Pak, kami mau ada kegiatan ini, kalau itu juga harus persetujuan dari kampus. Kalau selama COVID ini kan. Kalau tidak diperbolehkan, kita tunda sampai waktu yang diperbolehkan. Kalau untuk rapat, untuk membahas evaluasi itu bisa via Zoom. oke. Itu sih. Walaupun Jadi itu anak-anaknya, ya. Kak, ini, ya pokoknya gimana caranya yang bisa hadir-hadir. Karena aku juga nggak mau memaksa mereka, ya kesadaran diri sendiri sih sebenarnya ya. Kalau untuk Betul, Kak, rapat-rapat betul. kayak gitu, kesadaran diri sendiri, lo mau dipaksa gimana pun, kalau dari dianya, gue males, dia Kalau nggak yang akan dari gerak. diri sendiri. Iya, betul, Iya, Kak. emang harus dari diri sendirinya. Masa mau dimarahin sih, wah harus ya, gini-gini kan gak enak tuh. Nanti malah, ih apa Iya, sih betul. marah-marah gitu. Itu nanti minta bantuan sama kadif-kadifnya, tolong ya handle anggotanya nih, kita mau rapat via Zoom. Gimana caranya mereka hadir ya yang bisa. Ya kalau emang ada yang nggak bisa, kasih alasan yang jelas. Itu. Oke. Jadi, Kak, jadi kalau kita di dalam organisasi nih, kita kan Ya, pasti belajar, belajar tentang eksternal atau internal itu manapun ya. Jadi yang nggak kita pelajarin di kuliah atau di sekolah itu bakal iya kita dapat di benar, organisasi ini. Apalagi kita bisa membangun benar. relasi kan, Kak. Nah, itu Ya, selama sampai sekarang ini, apa sih Kak yang ada di perubahan dalam diri Kakak gitu? Semenjak Kakak bergabung dalam organisasi. dalam organisasi itu yang pasti itu bisa memperluas pertemanan. Memperluas Itu pasti banget ya Kak ya. pertemanan. Pasti banget. Terus itu bisa apa tukar pikiran. Kadang kan kita bingung nih, gue mau ngejalanin ini nih, tapi bingung. Gue cuma bisa gini-gini. Nanti kan mereka, oh menurut gue ya, gini-gini aja nih kayak kita orang. Gitu kan. Jadi kayak apa sih? Kayak apa ya? Kayak kita bingung, tapi mereka mengisi kebingungan kita gitu loh. Jadi oh iya bener juga Iya, nih kata si betul. A. Yuk gimana yuk kita jalanin kegiatan ini gini-gini nih. Jadi itu kayak untuk kolaborasi pun kita enak kalau udah saling kenal, udah sering ngobrol, udah saling bertukar pikiran, ada kegiatan besar, kita kan butuh peserta nih, kita butuh gini gimana nih, kita collab aja nih, biar kita bagi timnya jadi banyak, jadi lebih gampang. Oh oke oke, gitu bisa manage bener waktu banget, terus juga lebih memahami kayak mana sih ternyata kuliah itu nggak cuma belajar belajar tulis 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 otak itu enggak kan di sini kayak berbaur sama teman. Nanti ketika Iya, mereka ada betul. event apapun, mereka lagi dimanapun kayak eh ada si ini yuk kita ajak ini aja yuk si ini si ini si ini, nambah lagi nih relasi keluar, misal kayak kita mau hima akuntansi, kalian mau mau ada kunjungan ke hima universitas lain tuh kan bisa tuh, oh nambah relasi lebih luas lagi. Jadi kita, oh iya nih kita punya temenan di Tekno, kita teman ini, jadi kita bisa saling bantu Saling bantu ya Kak gitu. ya. Ya, Oke. saling bantu. Satu lagi deh Kak Risma tanya. Apa Selama di tuh? organisasi ini nih, di Hima nih, Hima AKT. Mm. Apa sih Kak harapan yang Kakak mau gitu dari Harapannya Hima? itu dari Hima Akuntansi ya. Ya, Kan Hima Akuntansi ini baru nih organisasi ya, baru tahun 2017. Jadi harapan gue itu ke depannya saat ini dan ke depannya itu ingin memperbaiki nama Hima Akuntansi itu jadi lebih baik lagi. Kita, lebih kalaupun baik kita lagi. dihina orang, kita dijelek-jelekin orang, kita buktiin dengan proyek kita. Kita kadang, hima akuntansi orangnya kayak gini-gini nih, nggak aktif gini-gini. Kita buktiin aja sama proyek kita. Yuk, kalian gak usah dengerin kata si A, kata si B jelek segala macem. Kita buktiin, kita jalan proyek kita, semua berjalan dengan benar, dengan baik kan. Oh udah, mereka tinggal, oh ternyata mereka jalan ya, kerjanya, makin ada kerjanya ya. Nah, kalau kamu orang udah ngebuktiin proyek jalan, buktiin ke semua berjalan kan, mereka yang menilai sendiri gitu. Oh ternyata hima akuntansi bergerak ya, nggak diem-diem aja, nggak yang kayak gitu. Dan untuk kedepannya
ambil sisi baiknya hima akuntansi yang sekarang, buang sisi buruknya yang di hima akuntansi sekarang. Untuk kedepannya nih, kan bentar lagi mau reorn ya. Buat Iya, presidium, buat anggota ya, buat kamu orang inilah ya, penerusnya jaga nama baik hima jaga nama akuntansi baik hima yang pasti. akuntansi. Iya, di Insya Allah, luar Kak. maupun di kampus di luar. Gimana caranya berperilaku baik itu Etika nomor satu ya, Kak. pasti dong. Jangan capek-capek pasti, tapi tetap semangat aja. Nanti kalian ngerasain kok, oh ternyata ikut organisasi itu benefitnya ABCD ya. Gua nggak nyangka bakal jadi seperti ini. Nanti kerasain kok pasti. Itu Betul. Ini ada deh. Saskia nih, keren kakakku. Halo. Iya, halo Ada Saskia. Audi Banyak nih, ada Pratiwi. Audi. Halo Audi. Ada siapa lagi nih? Ini kayaknya udah mau selesai malah nambah nih ya, Kak, ya penontonnya, Kak. Iya, tuh jadi banyak nih. Kayaknya lagi Ayo mungkin gabut ke dari jam segini, teman-teman jam ada yang segini. pengen ditanya ini tentang Ya, seputar organisasi, organisasi. mumpung ada ketua umum Hima nih. Ya nih mau nanya apa, apapun itu. Aduh, apapun itu. Apapun itu. Ya, pasti Kak Yola bisa Hanya, jawab kok. Tenang aja. insya Allah. Nanti kalau ini dibantu Risma kok, tenang aja. Ya, seru kok, bener-bener seru. Kayak kamu orang pasti, sebenarnya emang sih awalnya untuk, apa ya, awalnya organisasi itu kayak kita mulainya dari panitia, diajak panitia-panitia kecil dulu. Panitia A, Iya. B, C, D, bisa sampai ke organisasi ini gitu. Jadi jangan capek-capek buat organisasi karena kan kita suka dapat sertifikatnya tuh dan itu tuh juga penting juga tuh untuk ngisi di SKPI. Di kampus kan ada tuh SKPI. Nah, itu tuh Iya, berguna Kak. banget sertifikatnya buat untuk kelulusan kalian juga. Oh, ternyata dia si ini kayak si Risma udah pernah ikut panitia ini. Jadi ini Kadif ini, presidium ini, anggota ini. Jadi Jadi ibaratnya pikirin kita nggak benefitnya. sia-sia. Iya, Iya, betul. bener. Jadi kita nggak hanya sekedar ikut-ikutan doang atau cuman pengen itu, cuma numpang nama atau kayak mana yang pasti Iya, bakal ada benefitnya ya, Kak ya. pasti pasti ada dimanapun UKM-nya, dimanapun organisasinya. Kalau kita ngejalaninnya dengan ikhlas ya, dengan ikhlas, pasti tahu kok. Ternyata benefitnya kita bisa kenal dosen ini, ternyata Iya. dia begini ya. Kita bisa kenal, oh cutting ini, adik tingkat ini, teman-temannya ini. Ternyata enak ya ngobrol sama mereka. Pasti tuh gitu kok. Jadi jangan Tapi berpikir, memang bener deh, Kak. iya, bener kan? Kayak Risma Gimana tuh juga kak dari Risma? ini kalau Risma juga ngerasain ya, Kak. Risma dari awal SMP, SMA itu jujur cuman ikut-ikut eskul. Kalau organisasi kayak Ya, organisasi OSIS kayak gitu apapun itu belum pernah, Kak. Dan selama masuk ya, di kampus ini, alhamdulillah dikenalin dengan Hima dan banyak belajar banget tentang ya, Hima. Apa itu organisasi, terus mengenal banyak teman, terus cara-cara kita cara-cara kita saling inilah itu Kak, Risma belajar banget dari iya. situ. Jadi kita nggak akan Jadi rugi kok, asik kok organisasi itu. iya, Daripada kita cuman benar. kuliah pulang. Cuman apa ya, jadi nggak ada ininya, bonusnya gitu ibaratnya ya Iya, Kak. benar. Dan kadang orang tuh ih ngapain sih ikut organisasi itu cuma capek, dapet capeknya aja. Capek Itu pasti doang. sering banget kan? Ngapain Iya cuma betul. capeknya aja? Pasti tuh hobi banget. Gak usah hirauin kata-kata yang itu karena dia belum pernah ikut kayak kita. Ketika dia masuk ngerasain, oh ternyata benefitnya ini ya ikut organisasi itu. Oh ternyata benefitnya ini ya ikut HIMA atau BEM atau UKM lainnya itu. Coba Ya jadi jangan takut capek capek memulai dan kita ini jangan takut terbayar. mencoba. Iya, bener. Walaupun emang sekarang kita nggak digaji, tapi pasti ada kok Iya betul Kak. benefit-benefitnya itu banyak banget. Banget Kak. Jadi jangan Dan mungkin takut Risma juga banget. punya gambaran nih Kak. Setelah Risma ikut Iya, organisasi mungkin dalam dunia kerja Risma udah nggak kaget gitu. Kayak iya tentang bener-bener. ya kan Kak, itu. Iya, bener banget kayak, oh kalau kita ketemu orang yang ABCD, kita udah sering nih, gimana cara ngomongnya. Kalau ditanya pun, oh biasanya bisa nggak untuk kegiatan ini? Oh iya bisa. Kalau kegiatan ini butuhnya ini. Ya Saya betul Kak. butuhnya gini. Nah itu tuh, jadi udah nggak kalau enggak kan
bisa nggak buat kegiatan gimana ya Pak? Kan nggak enak tuh. Gimana? Iya, betul betul. Iya kan. Jadi belajarnya dari organisasi dulu. Tuh. Iya, jadi tuh teman-teman. Jadi kita juga bakal punya bekal nih nanti untuk kita Iya, terjun ke dunia kerja. ya Ini nggak ada benar yang nanya banget. nih. Apa Mumpung tuh? ada Kak Yola nih, nggak ada yang nanya tah. Ya, apa mau tanya apa gitu? Apa ya kira-kira eh, yang pasti seru sih organisasi itu. Apa ya, kalau di organisasi itu lebih kita belajar sih ya kayak buat surat menyurat. Tapi tok cuma gitu doang kan kalau di kampus. Iya, Kak. Tapi di organisasi itu kita lebih diajari gimana caranya buat surat yang benar-benar formal nih kayak surat undangan ke dosen, ke dekan atau kemanapun, atau kita mengundang organisasi di luar. Jadi kita lebih tahu, oh ternyata buat nomor surat tuh kayak gini ya, buat apa tanggal bulannya, nama kegiatan itu gini. Jadi lebih Berarti sopannya dia juga lebih ini gimana. ya, Kak ya. Lebih ke praktek, praktek. Kalau Iya di benar, kampus mungkin teorinya lebih ke saja. praktek teori. Iya Betul. benar banget tuh. Gimana caranya kita bisa kerjasama sama puluhan orang Iya, tuh betul, Kak. kalau di Terjun organisasi. langsung ya, Kak ya. Iya, terjun langsung. Ketika ada masalah, apa yang harus dilaksanain bener-bener tek, 1 detik itu harus sudah mikir kan. Iya, betul. Tuh, langsung tek, ada masalah ini nih. Gimana nih? Plan A, plan B, plan C. Kayak Pak Amin pernah bilang kan, setiap ada kegiatan itu, pasti itu juga ada, kita harus nyiapin ada plan A-nya, ada plan B-nya, dan ada, kalau bisa ada plan C-nya. Jadi ketika yang A gagal, masih ada plan-plan B sama C-nya. Tuh. Jadi Kak, berarti Kakak selama berorganisasi ini sering ya Kak ketemu dengan orang yang berbeda-beda karakter nih Kak. Ya, itu sering banget. Dari yang halus, dari yang halus sampai kasar segala macam tuh udah pernah ketemu. Ada Udah yang pernah ih jadi enak nih, yang ini enak nih, yang ini ih males deh sama yang ini. Kadang kan kita suka gitu, tapi walaupun dia kayak gitu ternyata ada sisi positifnya juga. Oh, ya walaupun dia betul. nggak ngenakin ternyata ada ada benefitnya juga nih anak nih, kita bisa tanya-tanya nih gitu. Biasanya kan semua orang, Iya, semua organisasi pasti ada plus minusnya gitu. Iya. betul kan. Ayo dong, ini kok nggak ada yang nanya ya? Nggak kerasa juga Kayaknya ya Kak, banyak. kita udah mau 40 menit nih kita ngobrol. Iya. Kayak ada yang nanya nih. Jadi sebenarnya Siapa Kak? ada satu ya dari mama aku sih, Wiwin Prihatini. Apa motivasi Kak Yola selalu giat dalam organisasi? Ya sih emang Nah, sih. iya tuh Kak, apa tuh Kak motivasinya? Motivasinya itu sebenarnya buat apa ya? Untuk menuhin waktu luang aja. Sebenarnya tuh itu kayak gue gabut nih. Jadi gue kayak pengen lah ke organisasi. Dan di situ tuh kayak tantangannya tuh banyak kan. Kayak Iya, gue mau ada betul. kegiatan A, gue maunya kayak gini nih. Tapi kalau menurut anggota gue yang lain, Kak, kayaknya nggak cocok deh kalau untuk A. Gue gimana kalau yang A kita jadiin A, B, C, D. Nah, jadi semuanya muncul kan, yang tadinya gue maunya A cuma biasa karena ada apa sih masukan-masukan saran itu jadinya udah ternyata bener ya bagus, lebih baik A, B, C, D dibanding A aja. Terus motivasinya itu bisa bisa lebih kenal banget sama kayak dosen, dekan, kaprodi. Jadi itu kayak bisa kita lebih mengenal mereka, mereka lebih mengenal kita. Itu sih. Oke. Jadi kesimpulannya Adalah teman-teman, kita ini berorganisasi itu nggak rugi. Kita bakal dapat benefit. ya Kita nggak cuma capek. Kita memang sering pulang ya sore, sering ya benar banget ya sih. terganggu inilah. Cuman kita nggak semata-mata cuman dapat capeknya doang. Ya kita Iya dapat benar. ya banyak keuntungan, ilmu tadi itu. Iya nih. Itu. Kalau misalkan kalian lagi di titik terendah capek banget nih ya, pastikan Iya Kak. kayaknya ada yang nanya juga sih tadi kalau nggak salah ya, titik tercapek di organisasi itu gue pasti pernah. Setiap orang itu pasti pernah. Karena kita suka double job.
Itu Iya yang di betul titik betul. tercapainya. Yang satu kita ikut di panitia jadi A, yang satu jadi tingkat B. Itu capek banget. Yang pasti gini, secapek apapun kalian, sebisain istirahat. Capek. Untuk menyemangatinya lagi, ingat aja, oh gue udah dikasih tanggung jawab nih. Itu. Kalau udah dikasih tanggung jawab, masa mau gue tinggal sih? Cuma karena gue capek. Gak mungkin kan pasti kepikiran nih. Aduh, Iya gue betul capek Kak. nih. Tapi gimana ya? Tapi ingat, oh iya, gue udah dikasih amanah, udah dikasih tanggung jawab untuk jadi ketua hima kayak gini. Masa gue di tengah-tengah mau mundur? Gak mungkin kan? Gue harus menyelesaikan dari awal sampai akhir. Kalau gue mundur, ya mau dilihat orang kayak, ih, kok kayak gitu banget? Kayak udah pantang menyerah. Bukan pantang menyerah, Cuma apa sih sampai kalau situ udah mundur aja di gitu. tengah jalan? Iya, kayak, ih, nggak bisa nerima tantangan nih orang. Kan nggak enak tuh. Pokoknya Iya yang pasti ingat betul Kak. ketika capek itu istirahat dulu emang. Istirahat, kalau bisa minum-minum vitamin. Dan ingat lagi, tanggung jawabnya. Kalau kamu orang ingat, oh gue punya tanggung jawab, pasti semangat lagi buat ikut ngejalanin organisasi itu. Oke. Gitu. Gitu. Jadi capek boleh, cuman jangan menyerah ya Kak ya. Iya, jangan tinggalin amanah dan tanggung jawab sih. Itu penting banget. Oke. Capek Luar istirahat. biasa banget jawabannya. Iya betul Iya, Kak. tuh. Ini ada lagi nggak yang mau tanya ini? Kok di layar saya nggak bisa ini ya Kak? Coba ya, bisa kok di sini. Apa nih? Anak yang namun tidak apa nih? Gimana tanggapan dari Audi? Gimana tanggapan Kayolan ketika lihat ada anak yang banyak mengikuti organisasi namun tidak ada yang diprioritaskan? Ini yang kayak gini nih Aduh sebenarnya sulit. musuh. Ya kayak gini Dibilang nih. musuh. Yang kayak gini nih biasanya yang pasti kesel nih. Kalau gue tuh kadang suka negor sih. Iya Kak. Lo karena gini, lo kan ianya nih ngikutin berapa banyak kegiatan. Berarti lo menyanggupi ketika lo mau ikut organisasi UKM itu lo menyanggupi untuk menjalani semua itu. Tinggal ingat lagi, baik lagi, lo punya tanggung jawab di sana. Jadi lo harus tahu mana yang harus lo prioritaskan. Walaupun gue lebih prioritaskan misalkan di A, tapi lo jadi anggota juga nih di B. Lo punya tanggung jawab juga di B, gimana caranya lo bisa ngebagi waktu antara ini, karena lo sendiri karena memilih. Ketika lo Iya memilih betul. untuk beberapa organisasi, berarti oh gue sanggup untuk ngejalanin semuanya. Baik lagi ke diri sendiri, dia lagi kalau cuma ikut 3 tapi diprioritaskannya cuma 1, buat apa? Buat apa ikut yang keduanya? Lebih baik ikut 1. Terus jangan karena temen gue ikut itu, gue mau ikut ngapain kalau cuma mau ikut-ikut Ikut-ikutan temen gitu. kan. Iya, mending pilih sesuai hati, lo sanggupnya di mana, masuk situ. Dan ingat lagi, kalau udah ada bagian, udah di struktur, udah ada kerjaannya, tanggung jawab sama amanahnya. Jangan sampai udah dibuang gitu aja. Oke. Iya gitu. Masih ada lagi nggak nih Kak? Ada lagi nggak? Ya, kayaknya nggak ada deh. Oh ada, tadi tuh kayaknya ada di satu dari Elvina. Sebelum ikut organisasi dan sesudah ikut organisasi, apa aja nih perbedaannya? Sebelum ikut organisasi itu bedanya banyak gabutnya. Banyak gabutnya. Iya benar. Pulang ngampus, kalau nggak main ke kosan. Dan kita nggak dikenal, nggak kenal sama dosen segala macam, itu nggak enak banget. Ketika kita Iya betul butuh Kak. minta tanda tangan segala macam, kita dosen yang ini mana ya, dosen yang itu yang mana ya, kan nggak enak. Iya Kak. Ketika ikut organisasi kita lebih kita kenal dosen, kita kenal ini, kita kenal semua teman-teman ormawa-ormawa yang ada di kampus gitu, dan banyak kegiatan juga. Jadi bentar ya, gue mau kumpul dulu nih, mau ngobrol-ngobrol nih sama mereka ormawa-ormawa gitu. Terus kayak ini nih kayak kita mau PKL, kita ada mata kuliah apa, gue mau nemuin miss ini nih, kadang yang mana sih orangnya, kita gak usah perlu nanya kan, kita langsung datangin sendiri.
Bahkan kalau kita punya kontaknya dia tuh lebih cepat lagi gitu. Lebih, Jadi iya betul. lebih gampang untuk urusan perkuliahan juga gitu. Itu sih. Nah itu Elvina. Ya, Nah mungkin waktunya udah berjalan Kak. Udah 45 nggak menit. kerasa ya. Ya, Gak kerasa kelebihan banget. 5 menit ya. Saking kebanyakan Gak ngomongnya. apa-apa, gak apa-apa. Iya, iya. Karena kan mereka juga pengen tahu lebih lanjut ke apa sih organisasi itu. Ya mungkin setelah Iya, ini benar sih. harapan kita banyak yang nonton nih, banyak yang join, terus mereka udah tahu organisasi, terus tertarik nih Kak ikut organisasi. Iya dong. Gak mungkin gak tertarik kan. Seru banget. Percaya deh Iya Kak, ikut betul. organisasi itu. Sip, sip. Mungkin itu aja sih Kak. Oke. Sebelumnya terima kasih udah bisa meluangkan waktunya buat jadi pembicara pada malam hari ini. Terus Iya, makasih makasih juga juga ya. ininya Kak. Iya, makasih Sukses juga terus loh ya Risma Kak. udahnya. Pasti buat kita semua lah, kesuksesan buat kita semua, buat Amin. Hima Akuntansi sekarang ke depannya juga. Pokoknya makasih juga nih yang udah nonton-nonton. Dari Risma jadi host, buat Iya anggota-anggota yang Kak, lain juga sama-sama. semuanya pokoknya. Makasih ya. Ya, alhamdulillah Kak. Oke, Mbak. Ya, jaga-jaga kesehatan lah sekarang mah. Oke Kak. Boleh ditutup mungkin Kak dari Kak Yolanda. Boleh. Aku yang nutup nih, nutup gimana nih? Ya Kak Yola pamit. Enggak kok, oke oke. Udah ya, pokoknya makasih ya, yang baik diterima, yang enggak ya udah dibuang lah ya dari Iya apa Kak. omong-omongan malam ini. Makasih ya, dadah. Udah Kak. Dadah. Kasih ya teman-teman udah pada nonton. Mungkin sampai sini aja live kita malam hari ini. Semua positifnya diambil, yang negatif dibuang. Kalau masih ada yang mau ditanyain lagi, bisa PC Kak Yolanya nih. Mungkin itu aja. Apabila Risma ada salah kata, Risma mohon maaf. Risma akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.